di Indramayu atau di tempat pertanian yang lain ini selalu muncul cerita pupuk langka. Iya. Ini masalah klasik, tapi kenapa Pak? Keulang lagi nih. Pak, masuk lagi ke hal lainnya nih. Apa lagi? Ini penting lagi ya, semuanya penting. Selain ada pendidikan, kesehatan, ini masuk ke area yang sensitif juga buat Indramayu karena Indramayu lagi dan lagi adalah lumbung padi terbesar. Nah, ini Bapak juga kan membidangi di bidang pertanian. Iya. Pak, ngomong-ngomong soal pertanian nih, kalau misalkan padi ataupun tanaman-tanaman lain ingin tumbuh dengan baik, itu kan butuh pupuk dan gabah ya Pak ya. Ini setiap musim tanam Pak, herannya di Indramayu atau di tempat pertanian yang lain ini selalu muncul cerita pupuk langka. Iya. Ini masalah klasik, tapi kenapa Pak? Keulang lagi nih. Jadi yang saya pahami ini sebenarnya kemarin ketika mau musim tanam ya, kita dalam rangka mengevaluasi yang sebelum-sebelumnya itu kita mengundang di Komisi 2 itu mengundang dari Pupuk Indonesia dengan distributornya juga kita undang. Di situ kita diskusi terkait ngomongin kesiapan pupuknya, bagaimana distribusinya. Sebenarnya sih menurut saya ketika ngomongin ketersediaan pupuk kemarin itu ya tersedia sesuai dengan RDKK. Usulan RDKK-nya berapa? Itu tersedia. RDKK boleh diinfoin apa? Jadi RDKK itu apa sih? Kayak misalkan usulan dari petani ini dia punya sawah berapa, ya kan? Terus juga misalkan per hektarnya dapat jatah 2,5 kintal, ya kan? Siapa saja nih pemilik sawahnya? Itu diinput, ada sistemnya. Ada sistemnya ya? Ya, okay, jadi ngomongin kebutuhan, kebutuhan pupuk di Indonesia, jumlah sawahnya ada berapa kan gitu kan? Berapa yang harus dikasih pupuk subsidi, lebih ke sana lah ya. Itu sesuai usulannya sesuai usulan itu. Dan kemarin kita sebelum musim tanam kita diskusi rapat kerja dengan Pupuk Indonesia dengan ya terpenuhi. Cuman kan begini, kadang-kadang pertama ini ada beberapa pengaruh lah ya. Pertama ngomongin persepsi masyarakat terkait tentang kebutuhan pupuk 1 hektarnya berapa dengan pemerintah. Kalau pemerintah misalkan 1 hektar itu cukup dengan misalkan 2 kintal atau 2,5 kintal gitu kan. Saya nggak persisnya agak lupa 2 kintal atau 2,5 kintal. Tapi petani supaya sawahnya bagus, sehektar bisa 3 kintal, kan gitu kan? Nah, itu melebihin juga, ya? Iya, melebihin. Nah, tapi kalau dengan usulan RDKK itu ya sudah aman, gitu kan? Tapi problemnya sebenarnya itu pada harga jualnya. Jadi sebenarnya kan sudah ditetapkan HET, harga eceran tertinggi. Tertinggi. Iya. Jadi pupuk itu tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi dari HET. Nah, kemarin saya sering dapat masukan. Sekarang itu masih pupuk itu dijual di atas HET. Yang sebenarnya HET-nya itu per kintalnya 225, di lapangan masih terjadi 250, 260, bahkan ada yang 300. Siapakah pelakunya, Pak? Nah, sebenarnya ya kan, pemerintah menyiapkan ada namanya KP3. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Kalau nggak salah ketuanya Sekda, itu dari DKPP, Dinas Pertaniannya ada, Diskoperindagnya ada, APH-nya. Itu harusnya bertugas mengawasi. Nah, ini ketika masih berjalan seolah-olah tutup mata, saya tidak tahu itu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kita udah sampaikan ketika rapat kerja dengan Dinas Pertanian. Saya sampaikan ke waktu itu kepala Diskoperindagnya, oh ini ada masalah ini nih. Tapi juga nggak tahu, belum ada tindak lanjut. Maka sebenarnya kita ya dorongannya sebagai DPRD tentu mendorong dari DKPP ini, bukan DKPP,
KP3 ini agar bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya. Ya kan? Ketika ada masalah kan jelas ada kiosnya siapa kan gitu kan? Harus minta keterangan dan sebagainya. Jadi kembali lagi pada persoalan ketegasan dari eksekutif yang berwenang untuk melakukan pengawasan itu. Wah, oke, Pak. Jadi kalau eksekutifnya tegas untuk melakukan pengawasan ketika ada bermasalah yang menjual di atas HET, ya dilakukan. Kan gitu kan? Dilakukan penindakan dan sebagainya. Betul. Sekarang itu kan seolah-olah menjadi hal yang biasa. Petani itu dibebankan begini. Pertama, pada harga pupuk yang mahal. Ya kan? Terus ada lagi tuh kewajiban. Kalau mau beli pupuk subsidi, maka petani juga harus beli juga nih pupuk ini kan gitu kan. Artinya obat ini itu yang sering dikatakan oleh petani itu gendongan. Gendongan. Iya. Ada aja perintilannya gitu. Iya. Jadi kalau mau beli pupuk subsidi, tapi harus beli pupuk ini juga satu paket. Iya. Sama aja dong. Ada lagi. Saya nggak mau nih beli paketan kan gitu kan. Saya butuhnya pupuk ini aja. Kalau maunya beli pupuk subsidi saja, mau nggak dengan harga gaul? Itu istilahnya begitu. Harga gaul. Harga gaul berapa? Ternyata kan lebih tinggi. Iya. Itu saya kenal istilah itu. Pasti kan saya ngobrol dengan petani. Sekarang lagi yang berkembang lagi tuh. Tidak hanya harga gaul sekarang. 1 kintal sama isi. Saya bilang apa tuh 1 kintal sama isi? Itu mereka jualnya 1 kintal itu 1 pupuk urea, 1 pupuk apa tuh? NPK lah kalau nggak salah gitu. Jadi 1 kintal itu isinya begitu. Jadi sama isi. Sama isi. Harganya sama. Gitu kan. Mahal gitu. Iya. Nah, jadi itu problem di masyarakat lah. Nah, ini yang perlu Bapak lakukan berarti mewakili masyarakat khususnya petani untuk menyampaikan ke eksekutif bahwa itu harus cepat-cepat dilakukan penegasan ya Pak ya. Kita kemarin evaluasi di DKPP-nya, termasuk juga kita atensi ke KP3 itu agar melakukan penindakan, agar tidak membebani masyarakat. Iya, betul. Petani itu biaya produksinya mahal karena tadi pupuk yang sebenarnya sudah disubsidi oleh pemerintah, tapi juga tetap dijual dengan harga yang mahal, ya kan? Ketika panen raya, ya kan? Pemerintah sudah menentukan HPP kan, 6.500. Faktanya, ya nggak segitu. Iya. Dan murah. Betul. Kadang yang saya herankan nih Pak, justru malah banyak sekali pupuk-pupuk subsidi ini masuk ke kios-kios yang bisa dikatakan pedagangnya nih, wah emasnya sampai sini. Mungkin itu kayak sejak lahir. Iya, dari Bapak lahir udah kayak gitu ya. Nah ini nih sayang banget ya kan Pak, gitu kan. Memang balik lagi berarti masyarakatnya sendiri pun yang memang melakukan hal-hal bisa dikatakan jahat ya. Ini mohon untuk evaluasi diri agar tidak membebankan tetangganya, orang-orang yang beli pupuk di tempatnya. Iya, kios-kios ini kan. Ya makanya kios, distributor sebagainya itu jadi satu kesatuan agar bisa dievaluasi. Waktu saya rapat kerja dengan Pupuk Indonesia, saya juga sempat mempertanyakan, kenapa ini masih diloloskan? Ada salah satu perusahaan yang salah satu pengurusnya, direkturnya atau apa itu, pernah tersangkut kasus penyalahgunaan pupuk. Ini dapat lagi sebagai distributor. Artinya kan, apakah tidak ada seleksi kan gitu? Saya sempat tanyakan, waktu itu PI jawabannya, saya nggak tahu. Padahal saya lihat itu sudah ada keputusan inkrah bahwa yang bersangkutan pernah bermasalah pada penyaluran pupuk subsidi. Tahun ini dikasih kewenangan lagi, dikasih kuota lagi, kan gitu kan? Artinya kan ini sebenarnya penertibannya harus dari hulu sampai hilir. Iya. Sedangkan apa namanya udah sebegitu berusahanya petani dengan ini, tapi gabah malah harganya rendah. Jadi ini berpengaruh loh Mbak. Petani ketika mau bertani, biaya produksinya mahal, begitu dijual harga gabahnya murah. Sementara kita ini wilayah pertanian yang masyarakat itu mata pencahariannya dari pertanian. Kalau dari cara bertani begitu,
biaya produksinya mahal, harga jualnya murah, maka ini menjadi tidak tertarik untuk menjadi petani. Iya, berhenti di orang-orang tua kita ya. Iya kan? Di sisi lain pemerintah pengen anak mudanya juga mau menggarap pertanian. Iya, petani milenial. Petani milenial. Yang menurut saya petani milenial itu dipersepsikannya seolah-olah hanya pemuda untuk bertani. Padahal menurut saya ini, persepsi saya, petani milenial itu tidak hanya dilihat dari sudut pandang usianya saja, tapi juga lebih pada cara bertani yang milenial, ya kan? Ya. Ada standar. Oh, untuk bertani sawah ini, misalkan musim tanamnya harus begini, ya kan? Terus juga ada standarnya di situ. Ya. Cara penjualannya bagaimana? Jadi ngomongin petani milenial itu tidak hanya dari usianya yang muda, tapi cara bertaninya yang lebih milenial. Iya. Dari mulai cara produksinya, sudah ada ukuran-ukurannya, ya kan? Iya. Sehingga siapapun bisa melaksanakan itu dengan ada rujukan. Kalau kita kan orang tua kan belajarnya dari pengalaman. Bertahun-tahun petani begini. Kalau yang muda kan harusnya ada panduan khusus tidak hanya dari pengalaman saja. Oh, bertani yang baik begini dan bagaimana penjualannya kan gitu. Kalau pada penghasilannya lumayan, saya yakin tidak diarahkan untuk menjadi petani juga pasti benar jadi petani. Iya, benar Pak. Saya juga mau. Nah, iya kan? Kenapa tidak tertarik menjadi petani? Iya. Karena pada persoalan segi profitnya tidak menjanjikan. Maka lebih memilih untuk keluar negeri, kan itu jadi problem menurut saya. Problem ya. Balik lagi ke situ, Pak. Kayak jadi lingkaran setan. Jangan lihat saya Pak, setan ya Pak. Nah ini Pak, ngobrol-ngobrol soal pertanian ya, ada kabar baik juga nih, kabar positif waktu tanggal 24 April kemarin, ternyata Desa Sukamulya nih, ada puluhan petani dari berbagai negara Asia datang ke Indramayu buat belajar agroekologi dengan ratusan peserta untuk melakukan banyak mungkin mirip-mirip sama studi banding kali ya. Itu Bapak hadir juga atau gimana dengan saya itu? Nggak hadir. Yang itu katanya berapa sampai 11 ton itu penghasilannya? Iya. Bagus lah kalau itu memang real harus ditularkan karena di daerah saya aja yang itu pengairannya bagus, saya kan dari wilayah Anjatan, pengairannya bagus, itu ya dapat 9 ton itu udah bagus ya. Nah, ini kalau di wilayah sana yang Sukamulya, daerah mana tuh? Dari mana Pak? Yang di Sukamulya, iya Desa Sukamulya. Iya kan, kalau sampai 11 ton ya, kalau itu real ya harus ditularkan. Iya benar. Agar nilai lebih dari produksi pertanian itu juga bisa menguntungkan petani. Kalau petaninya sejahtera, maka pasti tingkat daya belinya akan naik. Orang kan nggak akan tertarik juga kerja ke kota jadi buruh. Kalau bertani itu menjanjikan kesejahteraan. Betul. Itu yang harus dibenahi. Padahal udah mulai banyak kemudahan ya, misalnya penyemprotan dengan drone, gitu ya Pak ya. Teknologi pertanian sudah jalan. Oke, berarti kemarin tuh berarti semoga pemantik ya, kalau misalkan pertanian di Indramayu nih bakal lebih berkembang pesat. Dan yang paling pentingnya adalah semoga petani-petani di Indramayu nggak ada ketertinggalan untuk kesejahteraan ekonominya lagi ya. Jadi anak-anaknya tidak lagi misalnya jadi TKW dan lain sebagainya, tapi benar-benar kembali lagi mementingkan pendidikan yang tinggi. Barangkali anaknya pengen jadi dokter, jadi presiden, itu jadi membuka gitu peluang mereka untuk sadar kalau misalnya petani tidak hanya bergelut dengan sampai SMP udah, sampai SD udah gitu kan. Iya, jadi jangan sampai petani itu menjadi seolah-olah kerja alternatif, sudah kemana-mana udahlah bertani saja, tapi harus menjadi pilihan. Kan akan mengembangkan anak petani jadi dokter, anak petani jadi jenderal. Syaratnya tadi, problem-problemnya tadi diselesaikan agar profit dari bertani itu menjadi lebih besar. Iya, betul. HPP-nya 6.000 ya 6.500 ya 6.500. Iya, jangan. Faktanya ada yang jadi di bawah 20.000. Saya banyak laporan nih, Mbak. Jadinya HPP-nya kan ada yang 62, bahkan ada yang di bawah 6.000. Itu dari petani. Jadi ya akhirnya nasib petani menjadi inilah ya.
sangat tidak bisa memprihatinkan lah kalau biaya produksi mahal, begitu panen raya murah, kan gitu. Betul. Kasihan ya, Pak. Harusnya mereka setelah panen bisa beli lain-lain. Iya, benar-benar. Problemnya lagi juga gini, kenapa HPP-nya itu di bawah 6.500? Ada juga kan petani ketika biaya produksi itu punya kesangkut hutang dengan yang pemilik sawahnya, tengkulaknya, gitu. Sehingga ketika panen harganya ditentukan oleh tengkulak. Oh iya. Ya kan? Sayang banget. Di bawah HPP kan gitu. Jadi itu bagian dari problem, dan ini menjadi PR pemerintah daerah bagaimana mengurai persoalan-persoalan itu. Betul. Kita di DPRD tentu bagaimana support tadi, ya kan? Prioritas-prioritas program. Efisiensi itu bukan mengurangi program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semangat efisiensi ini ya tadi ketika ngomongin biaya perjalanan dinas dikurangin, misalkan makan minumnya dikurangin, ya kan, hal-hal yang sifatnya seremonial dikurangi, lebih difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan sebagainya. Itu jadi jangan segala-galanya ini efisiensi, ini efisiensi sehingga jadi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan gitu. Iya. Nah, oke Pak, pokoknya ngomongin tentang pertanian tuh ya nggak akan ada habisnya. Ngomongin tentang program sekarang dan permasalahan sekarang juga nggak akan ada habisnya. Tapi kita nih juga tertarik sama bidang Bapak yang lainnya, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentunya ya. Nah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ini tentunya betul-betul harus jadi sorotan yang paling digaris bawahi ya, harus cepat-cepat dilaksanakan. Nah, ngomong-ngomong soal itu, waktu di eranya Ibu Nina Agustina, Pak, ada program kan pemberdayaan perempuan yang namanya PERI atau Perempuan Berdikari, yang tentu mayoritasnya ini purna PMI, juga ada KRUCIL, yaitu kredit usaha warung kecil yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Nah, kalau sekarang di Pak Edi sendiri melihatnya gimana dalam program ini di pemerintahan Pak Luki Hakim dan juga Pak Saifuddin ini? Apakah program tersebut yang kaitannya lekat dengan perempuan dan perlindungan anak ini dilanjutkan atau ada konsep baru tapi goals-nya tetap sama? Saya belum melihat lah ya. Kalau program itu saya belum tahu. Ya harapannya sih ya bisa terus dilanjutkan, ngomongin pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Ini menjadi hal yang penting menurut saya. Artinya bahwa perempuan tidak hanya menjadi subordinat dari laki-laki saja, tapi juga punya kesempatan yang sama untuk berkarir sebagainya, kayak Mbak Jeje dan sebagainya kan, bahwa perempuan juga bisa loh. Betul. Jadi jangan sampai ngomongin mindset perempuan Indramayu yang selama ini ya, dalam tanda kutip ya selalu jadi sorotan. Bagaimana juga program pemerintah meningkatkan tadi kalau kapasitas perempuannya, terus juga sumber dayanya, sehingga ngomongin perempuan Indramayu nanti akan ada perubahan citra, perubahan image. Oh, Indramayu banyak loh wanita pinternya kan gitu kan. Betul. Bupatinya pernah dari perempuan loh kan gitu. Benar. Jadi lebih pada program-program itu, karena memang di Indramayu ini urusan pemberdayaan perempuan harus menjadi konsentrasi ya, karena tadi terkait pada persoalan image. Kita ini misalkan urusan perempuan dan anak nih. Ya. Ngomongin isu stunting kita masih tinggi. Ngomongin angka perkawinan anak kita masih tinggi. Setiap tahun itu lebih dari 500 kasus. Wow. Yang perkawinan anak. Perkawinan anak ya. Ada bahkan berapa persen itu yang usia 12 sampai 16 tahun itu sudah menikah. 16 sampai di bawah 19 tahun itu sudah menikah. Itu juga cukup harus menjadi perhatian karena kan belum cukup umur. Jadi itu memang sih karena ada dispensasi pernikahan kaitannya dengan pada persoalan tadi biasanya hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah terus ketika ngomongin program pemberdayaan perempuan, kalau yang kemarin kan lebih pada persoalan pemberdayaan untuk mantan pekerja migran ya kan, karena banyak ketika dari luar kerja di luar negeri punya
dapat banyak duit, sampai rumah bikin rumah bagus. Iya. Tapi setelah pulang, bingung pada persoalan mata pencahariannya, ya kan? Ini mau ngapain? Rumahnya terlihat bagus seolah orang kaya, tapi pada persoalan mata pencahariannya masih bingung. Maka pemberian skill lah ya, skill untuk berwirausaha. Modalnya juga harus ditopang dan sebagainya. Itu kan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga lah ya. Kalau istrinya bisa ikut berdaya membantu suami, orang itu kan sebenarnya malas ke luar negeri. Kalau di daerahnya menjanjikan kesejahteraan, bisa kumpul dengan anak, bisa kumpul dengan suami, maka ya harus menjadi skala prioritas program juga dalam rangka pemberdayaan perempuan di Indramayu. Persoalan perlindungan anak sama hari ini itu kenakalan remaja kan lagi tinggi-tingginya tuh. Iya, benar. Begal motor, tawuran dan sebagainya. Benar. Karena hasil penelitian HCC kalau nggak salah itu 10 dari masa kita itu 30%-nya itu ya berarti 3 ya, itu terdampak gangguan mental. Frustasi, depresi dan sebagainya, sehingga karena depresi dan sebagainya itu dialihkannya pada persoalan kenakalan, kan gitu kan? Depresi ngomongin harapan hidup, cari kerja susah. Nah, tinggalan itu bagaimana nih pengelolaannya? Ya jangan sampai ini kan lagi rame nih. Kalau anak nakal, solusinya masuk ke barak. Masuk ke barak. Kan itu menurut saya sih ya bukan solusi juga, ya kan? Tapi juga harus didesain program bagaimana pendekatan terhadap anak. Apakah dibuat di sekolah itu pendidikan yang lebih mendorong kreativitas anak, kegiatan anak yang lebih positif dan sebagainya, kan gitu. Jadi harus desain begitu. Artinya tidak hanya ketika ada kenakalan taruh di barak, kan? Bukan solusi menurut saya. Betul, bukan solusi. Dan ini kadang kalau misalkan anak nakal nih Pak, atau tidak, sebetulnya anak nakal gitu ya, sebetulnya mah kan tidak sejalur atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang orang pada umum bayangkan, kayak gitu kan, tidak sebaik yang mereka inginkan dan lain sebagainya, akhirnya disebut dengan anak nakal. Lagi dan lagi biasanya yang disalahkan adalah ibunya. Sedangkan banyak banget orang-orang yang kurang, apalagi Kabupaten Indramayu. Kalau misalkan di luar sana mungkin udah banyak yang ngobrolin tentang figur seorang ayah gitu kan. Nah ini lagi dan lagi disalahkan itu adalah perempuan. Padahal figur atau sosok ayah ini sangat berperan penting juga sebenarnya Pak ya. Jadi memang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nih justru harus bersinergi dengan figur-figur sosok-sosok laki-laki gitu ya. Iya. Saya seorang aja masalahnya. Iya. Nah itu dia kan, pasti Bapak sangat memberikan banyak contoh yang baik untuk anak-anak, membantu istri tercinta biasa, meringankan tugas-tugas kecilnya atau bukan wanita karir masalahnya. Wanita karir lagi ya. Iya, jadi beriringan gitu kan, dan biasanya kalau saya percaya Pak, istri Bapak ini wanita karir yang bukan hanya untuk membantu perekonomian keluarga, tapi juga memang mempunyai jiwa tanggung jawab, sosok perempuan yang tidak hanya sebatas di dapur dan di rumah ya, tapi memang banyak potensi-potensi yang harus digunakan. Itu diekspresikan. Itu diekspresikan, betul. Gitu. Supaya lebih nilai manfaatnya menjadi lebih luas, kan gitu kan. Relasi sosialnya bisa membantu masyarakat. Betul sekali. Itu penting. Penting sekali ya. Sehingga ketika ngomongin perempuan, tidak hanya ngomongin dapur, sumur, kasur saja, ya kan. Perempuan juga punya hak yang sama untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi minat dan bakatnya. Betul untuk sekali. bisa mengabdi di masyarakat, kan gitu. Nah, dalam rangka proses itu kan pertama ngomongin mindset dulu kan. Mindset kita terhadap perempuannya kan harus dirubah juga, kan gitu kan. Mindset laki-laki lah ya terhadap perempuannya. Dengan cara apa tadi? Memberikan ruang. Kadang-kadang bukan pada persoalan perempuannya tidak mampu, tapi ruang dan kesempatannya yang tidak diberikan. Kan gitu. Pak. Maka ya pemerintah sebagai yang memiliki kewenangan dan sebagainya kan harus memberikan ruang itu
agar perempuan termotivasi untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi gagasannya, apa yang menjadi minat dan bakatnya, itu kan. Terus juga untuk bagaimana pengelolaan anak ya pasti menjadi tanggung jawab bersama, itu di lingkup keluarga. Tapi kan tidak hanya di lingkup keluarga, di ruang lingkup sekolah, lingkungan yang lain, dan pemerintah kan harus hadir ini. Harus ya kan, wajib. untuk melakukan intervensi di sekolahnya itu juga layak untuk ngomongin anak, pergaulan dan sebagainya, memberikan ruang yang sama, terus juga di lingkungan yang lainnya. Dengan cara apa? Mengarahkan anak ini lebih pada hal-hal yang bersifat kegiatan yang bersifat positif. Kadang-kadang kan karena oke lah di keluarganya, kadang di sekolahnya ketemu akhirnya jadi korban bully dan sebagainya. Ini juga kan berarti kan pemerintah harus hadir di situ, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak. Ya kan? Ketika si sekolah selesai, maka lingkungan sekitarnya bagaimana juga bisa menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak. Sehingga anak itu ya tidak pelarian emosinya bukan pada hal yang negatif. Betul sekali. Saya sih begitulah pentingnya. Jadi kalau misalkan anak bolos langsung ke barak, menurut saya harus dikaji ulang sedikit lah ya. Bukan solusi yang bukan tidak tepat juga, tapi mungkin harus ada pengajian bersama lagi nih ya. Iyalah, jadi jangan sampai hanya tren-trenan dari gubernurnya lagi tren begitu diikuti kabupaten, yang penting barak lah gitu kan. Langsung gitu. Jadi menurut saya perlu ada desain khusus terkait membangun lingkungan yang ramah terhadap anak. Betul Pak, saya setuju banget karena saya juga seorang ibu. Iya gitu. Nah oke Pak, banyak banget ya ternyata pembahasan kita yang tentunya Bapak lagi dan lagi waktunya tuh ya. Sebenarnya kita butuh waktu yang kayaknya 24 jam. Karena dari setiap yang kita ulik pasti penjabarannya tuh semuanya punya relevansi, punya keterkaitan dengan topangan-topangan yang kita nggak bisa bahas secara rinci, ya. Tapi insya Allah ya, yang tadi kita udah bahas banyak banget hal-hal yang relate atau yang pernah dirasakan oleh masyarakat. Nah, nih Pak, sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, ada closing statement atau ajakan buat masyarakat atau pandangan dari Bapak? Oke, untuk masyarakat tentu juga kita perlu sampaikan bahwa kami sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat tentu juga sangat terbuka terhadap aduan, aspirasi masyarakat. Tidak hanya secara formal, boleh misalkan ketika saya main kemana, samperin saja, sampaikan apa yang jadi persoalannya. Kalau mau datang ke kantor boleh sampaikan saja, tidak harus DM di Instagram. Boleh. Bisa di media sosial atau juga tidak perlu rame-rame, mau datang sendiri boleh, kita siapkan kopinya. Kalau rame-rame kopinya banyak nanti. Itu artinya bahwa anggota DPRD ini adalah wakil rakyat yang punya kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dan yang perlu diketahui juga bahwa DPRD dengan bupati itu sama-sama penyelenggara pemerintah daerah, tapi dibedakan oleh tugas dan fungsi. DPRD memiliki tugas bagaimana kita bisa membuat regulasi aturannya, terus juga bagaimana penganggarannya dan juga mengawasi kinerja dari eksekutif. Dan eksekutif inilah nanti yang akan mengeksekusi program-program yang berkaitan bersentuhan dengan masyarakat. Dan saya juga pengen bahwa masyarakat tidak perlu a priori dengan politik. Politik itu kadang dianggap oleh masyarakat ya kan banyak stigma politik itu kotor apa sebagainya kan gitu kan. Padahal masyarakat juga harus terlibat dalam proses politik ini, karena dalam politik inilah semua kebijakan itu diatur, dari mulai harga gabah, harga ngomongin sekolah, ngomongin kesehatan, itu dirumuskan dalam kebijakan politik. Maka masyarakat jangan sampai a priori terhadap politik, justru harus aware, harus terbuka dan komunikasi dengan para aktor politik ini agar kepentingannya bisa diakomodir, apa yang menjadi aspirasinya bisa diserap, yang itu akan ditindaklanjuti, diproses menjadi sebuah kebijakan politik yang ini tentu manfaatnya untuk masyarakat. Itu aja, Pak. Aplaus dulu dong buat Pak Edi. Keren banget.
Oke, semuanya teman-teman semua yang nonton kita hari ini, kita ngobrol cukup banyak dan pembahasannya juga banyak juga Pak. Tapi balik lagi itu bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari tahu kenapa suara rakyat terdengar setelah kebijakan sudah jalan. Dan kita ingin percaya bahwa di balik gaduh selalu ada niat baik, tapi niat baik aja nggak cukup kalau rakyat terus merasa asing pada keputusan yang akhirnya terpaksa beriringan dengan jalan hidup masyarakat. Yang menjadi perhatian dan harus digarisbawahi oleh masyarakat adalah banyaknya program dan kebijakan yang pemerintah ungkapkan berdasarkan serapan aspirasi masyarakat dan keluh kesah yang dirasakan oleh sebagian orang. Dengan hasil survei, pemerintah barulah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, dan walaupun terkesan berbeda dengan detail aspirasi-aspirasi yang terkumpul, lensa nalar ini bukan ruang untuk debat, balik lagi, bukan ruang untuk berdebat, tapi ruang memahami agar wilayah bahkan negara kita tidak lagi berfokus pada perdebatan yang hanya memecah belah sebuah bangsa. Dan tentunya episode ini bukanlah akhir, tapi awal untuk mulai mendengar lebih jernih. Terima kasih juga untuk Hope Space Coffee and Eatery yang sudah menyediakan tempat yang keren banget ya Pak. Makanannya juga sama minumannya keren-keren banget. Kita ucapkan terima kasih untuk Hope Space. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi, keluh kesah lainnya, atau pengen kita datengin siapa lagi, boleh aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini supaya bisa menjadi informasi untuk teman-teman lainnya yang lebih bermanfaat tentunya, dan akan kita bahas di lain waktu. Sampai jumpa di next episode Lensa Nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.